Ya, udah masuk bab baru ke aplikasi turunan. Seperti biasa kita bahas dari nomor satu dulu ya. Jadi suatu fungsi kontinu pada interval bla 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 gitu ya, selalu mempunyai nilai maksimum dan nilai minimum pada interval tersebut. Nah, di sini harus interval tutup ya, supaya ada nilai minimum dan maksimum. Oke, itu yang satu A. Oke, dua B. Satu D sampai F. Nilai minimum dari fx sama dengan x min 1 pada interval 0 sampai 2. Oke, kalian udah tahu gambar grafik dari misalnya G gitu ya. Gx sama dengan mutlak X. Ya, gambar grafiknya jadi ini ya. Ini X, ini Y, gambar grafiknya ini. Kurang lebih lah ya. Aduh, patah. Nah, inilah ya. Ini si Gx-nya. Artinya kalau yang fx ini mutlak lagi. Gx-nya ya dari fungsi Gx ini digeser ke kanan, ke kanan sejauh satu satuan ya. Jadi gambar grafiknya jadi ini X, ini Y, sorry, geser ya. Kurang lebih gini ya. Ini di satu gitu. Hmm, Nilai minimumnya mah tetap ya nol. Nilai minimumnya nol tercapai di X sama dengan satu. Oke, di sini merupakan titik apa? Singular ya. Karena di titik ini turunannya tidak ada. Oke, ini buat yang D. Terus buat yang E, kalau turunan pertamanya positif, di situ artinya F-nya itu monoton naik ya pada selang yang diberikan ya. Jadi interval buka I, monoton naik. Kemudian jika turunan keduanya kurang dari nol, artinya dia cekung ke bawah ya, cekung ke bawah. Oke, biasanya kalau buat kemonotonan, kemonotonan dan kecekungan. Kalau misalnya kalian lupa gitu ya, aduh ini kalau yang positif turunan pertamanya itu monoton naik atau turun ya gitu. Atau kalau yang turunan keduanya positif negatif itu yang mana nih yang cekung ke atas atau yang ke bawah. Biasanya saya ingatnya itu pakai fungsi X kuadrat ya. Karena kalau dari X kuadrat gampang ya buat turunannya. Turunan pertamanya jadi 2X, turunan keduanya adalah 2 ya. Dan kalian tahu gitu kalau si X kuadrat itu grafiknya, ini saya kurang bagus gambarnya nggak apa-apa ya. Nah, gambarnya itu kayak gini, gambar grafik fungsinya ya. Dari si fx sama dengan x kuadrat. Jadi dari sini kalian eh, mudah-mudahan jadi hafal gitu ya. Oh, berarti kalau turunan keduanya positif, artinya dia cekungnya ke atas gitu. Terus buat kemonotonan juga kan ini tinggal ngecek ya pembuat nolnya di x sama dengan nol ya di nol. Tinggal cek aja. Berarti kalau negatif, f aksennya negatif juga, ini f aksennya gitu ya. F aksen X-nya negatif sama positif. Oh, berarti kalau yang negatif itu monoton turun, yang ini. Ya, kalau yang positif itu dia monoton naik gitu. Ini cara saya buat ngapalin sih. Oke, buat yang F, jika F double aksen ini ya, jadi buat yang F di sini udah dikasih F double aksennya X kuadrat dikali X min 2. Ya, di sini ditanya interval kecekungannya. Ya, cekung ke atas di interval mana, cekung ke bawahnya di interval mana.
Kalau yang kayak gini, cari ya pembuat nolnya. Pembuat nolnya artinya x kuadrat dikali x min 2 sama dengan 0. Di sini kita peroleh x sama dengan 0 atau x-nya sama dengan 2. Nah, kalau udah dapat pembuat nolnya, cek tanda. Cek tanda. Sini tadi kita titiknya dapat 0 sama dapat 2. Nah, jadi ada tiga daerah, gitu ya. Ada tiga daerah. Nah, kalian cek gitu. Ambil titik di, pilih titik gitu ya. Pilih titik di setiap daerahnya. Misalnya ini daerah satu, daerah 2, sama daerah 3 gitu ya. Kalau daerah satu, kalian pilih X-nya misalnya min satu gitu ya. Min satu, coba substitusi. Kalau min satu hasilnya gimana nih? Kalau yang ini kan selalu positif ya. Yang ini selalu positif. Gitu. Jadi kalau kalian nggak cek juga nggak apa-apa. Jadi yang perlu dicek itu yang bagian ini. X min 2-nya. Oke, berarti dia hasilnya negatif. Kalau satu, negatif lagi ya. Satu dikurang dua masih negatif. Terus kalau buat yang di daerah tiga, pilih gitu ya. Misalnya tiga gitu X-nya. Ini saya tulis deh. Tapi nanti kalau di kuis atau ujian ini nggak perlu ditulis ya. Ini pilih pilih X gitu. Ini X sama dengan 3. Ini biar ngerti aja. Ini biar kelihatan 3. Ya. Kalau 3 berarti di sini 3 kurang 2 positif. Tuh ya. Berarti di sini cekung ke bawah. Cekung ke bawah atau cekung ke atas dulu sama aja ya. Cekung ke bawah pada selang min tak hingga sampai 0, kemudian digabung dari 0 sampai 2 gitu ya. Kemudian cekung ke atas pada selang 2 sampai tak hingga. Oke. Terus ditanya juga titik belok dari F. Titik belok. Titik beloknya adalah ini yang terjadi perubahan kecekungan. Nah, kalau 0, 0 itu bukan titik belok. Karena kalau kalian lihat dari daerahnya yang sebelah kiri sama sebelah kanan 0, kecekungannya sama. Ya, cekung ke bawah. Negatif-negatif gitu. Jadi karena tidak ada perubahan kecekungan, dia bukan titik belok. Jadi yang titik belok di sini adalah 2 gitu ya. Titik beloknya 2, F 2. Ya, jadi karena di sini dikasih fungsinya langsung turunan kedua, nggak usah lah ya, meskipun kalian kepikirannya, oh ini mah diintegralin aja. Belum sampai sana ya, jadi jangan pakai integral dulu. Jadi di sini jawabnya udah nggak apa-apa, dalam bentuk gini aja, F2 aja. Nggak perlu dicari fungsi F-nya apa. Titik belok 2 F2 gitu ya. Ini titik terjadi perubahan kecekungan. Jadi titik di mana terjadi perubahan kecekungan. Ya, ini udah sampai F. Oke, lanjut yang G ya. Ini saya hapus dulu. Takutnya bingung jadinya kalau ada angka. Apaan itu? Yang G di sini dikasih turunan pertamanya. Turunan pertama di sini kita nentuin nilai apa ini? Nilai ekstrim kan ya? Antara minimum atau maksimum. Berarti kalau yang ini buat yang G kita pakai uji turunan pertama. Fx sama dengan x min 2. Berarti sama ya kayak tadi ya pembuat nolnya. Pembuat nolnya x, x min 2 sama dengan 0, x sama dengan 0, atau x sama dengan 2. Sesuai ya dari soalnya ya. Berarti di sini ditanyanya si titik stasionernya. Gitu. Pembuat 0. Kemudian di sini kita cek tanda. Cek tanda. Cek tanda. Ini 0, 2. Nah, kita tentuin gitu ya kemonotonannya ya. Positif atau negatif di sini. Oke. Sama dibagi tiga daerah lagi. Oke, ini buat yang min satu, berarti negatif sama negatif, jadi positif. Kalau satu positif sama negatif, negatif. Kalau yang daerah tiga berarti jadi positif ya. Berarti di sini monoton naik, turun, terus dia naik lagi. Gitu ya. Nah, ini pakai uji turunan pertama gitu ya. Jadi melalui uji turunan pertama,
diperoleh F0 adalah nilai maksimum ya, maksimum lokal. Maksimum lokal ya, maksimum lokal. Sedangkan untuk yang F2 itu nilai minimum lokal. Nanti kalimatnya diperbaiki sendiri aja ya. Ini saya nulisnya biar cepat aja. Berarti ini maksimum, ini minimum. Gitu. Oke. Terus yang H, luas persegi panjang dengan panjang X. Kalau misalnya nggak bisa langsung kebayang, nggak apa-apa, gambar aja ya. Jadi ada persegi panjang, oke. Di sini panjangnya X, oke. Terus kelilingnya 4. Oh, ini nggak dikasih tahu nih lebarnya berapa. Jadi karena lebar yang belum dikasih tahu, tulis dulu aja jadi L. Oke. Terus di sini dikasih kelilingnya adalah 4. Dengan kelilingnya 4. Keliling itu rumusnya 2 dikali P tambah L, panjang tambah lebar, yaitu di sini panjangnya udah saya substitusi gitu ya, jadi X. Lebarnya L, saya balikin ke sini ya, jadi 4, K-nya karena udah diketahui ya, kelilingnya 4, 2, X tambah L. Ya, karena tadi yang belum diketahui adalah L, berarti di sini kita bisa menyatakan L-nya. Ya, L-nya sama dengan X min 2. Kebalik ya, balik 2 min X. Oke, jadi sekarang panjang L-nya di sini sudah bergantung ke nilai X-nya. Tuh. Oke, di sini luas sama daerah asal. Luasnya dulu aja ya. Buat yang luasnya, LX ya, luas itu adalah panjang kali lebar. Berarti panjangnya X, lebarnya tadi 2 min X gitu. Jadi ini rumus luasnya. 2X min X kuadrat gitu. Oke, ini LX-nya. Terus daerah asal DL. Panjang, karena ini konteksnya adalah panjang dari persegi panjang gitu ya. Berarti di sini panjang sama lebarnya itu harus lebih besar dari nol. Jadi berarti di sini sebenarnya ada kendalanya gitu ya, ada constraint-nya di sini. X-nya itu harus lebih besar dari nol, L-nya harus lebih besar dari nol. Betul ya? X-nya lebih besar dari nol, udah aman. Jadi ini syarat yang pertama. Nah, untuk yang L lebih besar dari nol, L-nya kalian ganti. L-nya jadi 2 min X lebih besar dari nol. Alias, X-nya itu kurang dari 2 gitu. Jadi kalian udah nemu syarat yang kedua. Nah, ini harus diiris kedua syarat ini. Jadi makanya diperoleh domainnya adalah X ya. X-nya itu dari 0 sampai 2 gitu dengan X-nya bilangan real. Jadi ini domainnya. Luas maksimum persegi panjang tersebut. Kalau luas maksimum di sini pakai turunan pertama. Jadi L aksen X sama dengan ini ya. Jadi 2 dikurang 2X. Nah, turunannya ini sama dengan 0 ya. Jadi kita cari titik stasionernya. Titik stasionernya di sini jadi dapat X-nya sama dengan 1. Nah, setelah dapat X sama dengan 1, kita substitusi ke L-nya. Bukan L aksen ya. L-nya sama dengan L1 sama dengan 2 dikali 1 dikurang 1 kuadrat hasilnya 1 ya. Jadi di sini luas maksimumnya dari persegi panjang adalah 1 gitu. Oke, terus yang F ini teorema nilai rata-rata konsepnya ya. Jadi di sini fungsi F-nya harus continue pada interval tutupnya. Interval tutup AB. Kemudian untuk yang interval buka AB-nya di sini terdiferensialkan. Terdiferensialkan. Oke, ya. Nomor satu, kita lanjut nomor dua. Kalau ada yang mau nanya nggak apa-apa ya, nanti langsung potong aja. Kak boleh nanya nggak kak? Boleh.
Yang di soal satu tadi tapi lupa deh yang mana. Coba kalau boleh lihat ke atas. Boleh, boleh, boleh. Yang mana? Yang nah yang ini nih, yang F. Yang F. Kenapa? Itu kalau kita ngomong cekung ke bawahnya dari minta hingga sampai dua boleh nggak? Nggak boleh, karena kalau cekung ke bawah itu berdasarkan definisinya dia harus strict kurang dari nol. Nih ya. Sedangkan kalau yang sama dengan nol kan nggak masuk jadinya. Bukan cekung ke bawah. Saya lupa tuh yang ada di kelas ngomong, bapaknya ngomong boleh pakai kurung siku atau kurung biasa itu yang mana ya? Saya lupa. Oh, teman-teman ada yang bisa jawab nggak? Wah, saya juga lupa nggak tahu tuh yang mana. Konteksnya lagi ngomongin apa dulu nih? Nah itu saya lupa Kak. Soalnya kalau misalnya kalau baik secara definisi kan dia cuma ngomong kalau kurang dari nol berarti cekung ke bawah kan. Cuma kalau Mm-mm. sama dengan nol kan bisa jadi cekung ke bawah atau cekung ke atas atau enggak sama sekali kan. Dia Iya, masih ada kemungkinan kan Kak buat cekung ke bawah. Kayak dianggap cekung ke bawah gitu. kalau saya sih ngikutin definisi aja. Jadi kalau biar nggak pusing, ya udah kalau misalnya dari definisinya, oh harus benar-benar negatif gitu ya, harus kurang dari nol, ya udah saya ngikutin aja. Jadi makanya di sini juga saya pecah gitu ya. Jadi minta hingga sampai nol, digabung nol sampai 2 gitu. Jadi nolnya nggak saya masukin, nggak di-include sama saya. Kalau misalnya di X pangkat 4 gitu Kak, waktu X-nya sama dengan nol itu dia hitungannya masuk cekung atas, cekung bawah atau gimana disebutnya? Dia kan nggak cekung atas, nggak cekung bawah kan? Mm-mm. Itu X, dihitung gimana? Waktu X sama dengan nol. Kan turunan bentar, keduanya waktu disubstitusi jadi nol. X pangkat 4, X Iya. pangkat 4, kecekungannya ya. Iya waktu X sama dengan nol. Dianggapnya apa kalau gitu? X pangkat 4 berarti jadi 12 X kuadrat gitu ya. Iya. 12X kuadrat nol. Nggak ada sih ya. Jadi kalau kayak gini sih di X sama dengan nolnya saya bisa bilang nggak ada gitu ya. Jadi paling ngelihat dari interval yang lainnya gitu. Kalau dari interval lainnya kan kalau cek tanda di sini nol, dia positif sama positif ya jadinya ya. Iya. Iya, jadi cekung ke atas di min tak hingga sampai nol, terus di nol sampai tak hingga. Kalau saya sih nulisnya kayak gini. Terima kasih Kak. Oke, ini mau nanya. Oke, udah di mute. Oke, lanjut dulu ya. Nomor 2 ya. Diberikan grafik fungsi dengan daerah asal berupa interval tertutup. Oke, ya. Jadi ini interval tutup. Tentukan titik kritis, nilai minimum, maksimum, dan fungsi yang digambarkan dari fungsi. Oke, buat yang 2C dulu ya. 2C, titik kritis. Titik kritis ada 3 ya. Yang pertama, titik ujung. Titik ujungnya di sini X sama dengan nol dan X sama dengan 3 ya. Sini, karena di sini domainnya dari nol sampai 3. Jadi ngikutin dari domainnya aja. Oke. Lanjut, titik stasioner. Titik stasioner, ini kalau kita ingat lagi dari yang bab turunan, ya, kalau turunan pertama itu kemiringannya ya, kalau titik stasioner, ini F aksen X sama dengan nol, gitu ya. Ini F-nya, misalnya ini F-nya lah gitu. Berarti kalau F aksen X sama dengan nol, kemiringan nol artinya dia datar ya, mendatar kemiringannya. Datar atau sejajar dengan sumbu X. Yang ini ya, di X sama dengan 2 titik stasionernya. Terus buat yang ketiga, titik singular. Titik singular. Kalau titik singular di sini, ingat ya, yang nggak ada fx-nya, f aksen x-nya tidak ada. Oke, ya, jadi kalau yang stasioner turunannya sama dengan nol, kalau yang titik singular turunannya tidak ada. Gitu. Jadi di sini yang tidak ada turunannya di x sama dengan 1. Ya, karena di sini kemiringannya vertikal. Lurus. Oke, ini udah dapat titik kritis. Kalau titik kritis cukup sebutin nilai di sumbu X-nya aja, ya.
Beda sama yang tadi titik belok. Kalau titik belok harus ditulis X, Y-nya. Oke, terus buat nilai minimumnya sama maksimum, nah kalau udah dikasih grafik ini gampang ya. Jadi buat nilai maksimumnya adalah satu gitu. Ini nilai maksimumnya, jadi tinggal ngelihat dari grafik fungsinya aja. Ini minimumnya. Atau kalau mau dilihat dari titik ujung juga boleh. Tapi karena ini udah dikasih gambar ya udah biar cepet dari gambar aja. Jadi buat yang C di sini nilai minimum adalah min satu. Kalau nilai maksimumnya satu ya. Oke, lanjut yang D. Kalau yang D masih sama ya. Titik kritis. Titik kritis. Ini kita tentuin dulu domainnya. Domainnya berarti dari min satu sampai 3. Min satu sampai 3. Berarti ini ada titik ujung yang pertama ya. Titik ujung. Titik ujungnya adalah X min satu sama X sama dengan 3. Terus yang kedua, titik stasioner. Titik stasioner di sini X sama dengan berapa nih yang mendatar kemiringannya. Di sini ya, ketika X-nya sama dengan satu, F aksen X-nya dengan nol. Ya, jadi satu. Kemudian yang tiga, titik singular. Titik singular, ini yang turunannya nggak ada. Di mana aja nih titik singularnya? Di X sama dengan nol ya, di sini. Sama yang di X sama dengan 2 ya, karena di situ patah. Jadi X0 sama X sama dengan 2. Gitu. Oke. Nilai minimum sama maksimumnya sama ya. Di satu sama min satu. Jadi yang ini saya kopas aja. Oke, ini nomor 2. 2C dan D. Oke, kalau nomor 3 tentukan semua titik kritis. Sama ya, sama kayak nomor 2 mirip. Titik kritis nilai maksimum sama nilai minimum, tapi di sini dikasih fungsinya. Kalau yang tadi dikasih grafik fungsi, kalau ini dikasih fungsinya. Oke, nomor 3. Di sini nomor 3 dikasih PX-nya 2X dikurang 3X pangkat 2 per 3. Ya, di sini intervalnya dari 1 sampai 8. Di sini kita tentuin dulu turunannya ya. Turunan dari turunan pertama dari P. Jadi 2 dikurang. Ini saya langsung aja ya. 2X min 1 per 3. Alias 2 dikurang 2 akar. Kok tiganya di dalam? X-nya. Ya. X akar pangkat 3. Di sini. Kita mau cari titik kritisnya. Titik kritis. Karena di sini udah diberikan interval tertutupnya. Jadi pertama kita bisa tulis si titik ujungnya dulu. Titik ujungnya adalah X sama dengan min satu dan X sama dengan 8. Oke, itu titik ujungnya. Kemudian buat yang kedua, di sini titik stasioner. Titik stasioner, stasioner. Ya, jadi di sini kita cari yang X yang memenuhi P aksen X sama dengan 0. Ya, 2 dikurang 2 sama dengan 0. Gitu. Oke. Mau di ini sederhananya juga boleh ya. Jadi 1 kurang pangkat 3. Ya, jadi dari sini diperoleh X akar pangkat 3-nya harus sama dengan 1. Alias di sini yang memenuhi hanya 1 ya. Jadi diperoleh titik stasionernya adalah 1. Oke. Kemudian 3 titik singular. Titik singular adalah titik di mana turunannya si P aksen X-nya itu tidak ada.
Kalau tidak ada atau tidak terdefinisi gitu ya, berarti ini supaya nggak terdefinisi ya udah penyebutnya nol gitu ya. Tidak terdefinisi untuk penyebut bernilai nol. Alias ketika X-nya sama dengan nol gitu ya. Penyebut bernilai nol atau 3, kok 3? X akar pangkat 3 sama dengan nol gitu ya. Jadi dapat di sini X-nya sama dengan nol. X sama dengan nol. Oke, jadi kita udah dapat semua titik kritisnya. Sekarang kita tentuin nilai maksimum sama minimum dari titik-titik kritisnya. Jadi pasti ya, nilai minimum atau maksimum itu pasti ada di salah satu titik kritisnya. Jadi kita di sini substitusi aja ke fungsinya. Oke, jadi buat yang X sama dengan min satu, jadi dapat diperoleh P min satunya. Ini nanti kalian hitung sendiri ya, saya langsung tulis jawabannya. P min satunya min 5. Kemudian P8 itu hasilnya jadi 4. Kemudian untuk yang X sama dengan 1, P1 sama dengan min 1. Untuk P0 diperoleh 0 gitu ya. Jadi di sini dapat nilai minimumnya adalah 5. Ini minimum, maksimumnya 4 ya, maksimum. Ditulis sendiri aja ya, biar saya nggak kelamaan nulisnya. Ya, jadi nilai minimumnya min 5, nilai maksimumnya 4. Oke, nomor 3 beres. Lanjut nomor 4 ya. Kak, maaf mau tanya, Boleh, mau nanya apa? itu di substitusinya tuh ke PX atau keturunannya? Ke PX-nya, karena mau nyari nilai minimum maksimum, jangan ke P aksen ya. Oke, Kak, makasih. Oke, P aksen di sini cuma buat ngebantu ini ya, nyari titik kritis, titik stasioner sama titik singular. Kalau udah dapat titik kritisnya, disubstitusi ke fungsi yang awal. Ya, bukan turunan. Oke, nomor 4, kemonotonan. Interval kemonotonan dari fungsi di daerah asalnya. Oke, jadi kalau buat yang HX, ini kita bahas yang E ya. Ini DH, DH-nya ini terdefinisi untuk seluruh bilangan real kan ya? Oke, jadi kita langsung ngelihat nanti interval kemonotonannya di seluruh bilangan X, seluruh bilangan real lah di F. Oke, jadi buat menentukan interval kemonotonan di sini kita hitung dulu ya turunan pertamanya. Ini saya tulis dulu aja nggak apa-apa di bawah aja. HX-nya X pangkat 2 per 3 dikurang X pangkat 5 per 3. Artinya H aksennya adalah 2 per 3 X min 1 per 3 dikurang 5 per 3 X 2 per 3. Oke, atau saya tulisnya jadi gini ya. 2 per 3 X akar pangkat 3 dikurang 5 X kuadrat pangkat 3 gitu ya. 3. Nah, di sini sama saya disamain penyebut. Jadi 3 X akar pangkat 3 gitu ya. Jadi di sini dapat 2 min 5X jadinya. Ya, karena buat yang di suku kedua di sini kurang X akar pangkat 3 ya. Jadi dikaliin pembilang sama penyebutnya. Artinya di sini yang bagian pembilangnya jadi X gitu. Jadi yang X pangkat 2 per 3 dikali X pangkat 1/3. Jadi X pangkat 1 gitu. Jadi dari sini kita mau ngecek nih. 2 min 5X 3 kali, coret lagi.
sama dengan nol ya, pembuat nolnya. Buat nol. Oke. Berarti di sini kita dapat 2 min 5x-nya itu harus sama dengan nol. Ya, x-nya sama dengan 2 per 5. Nah, sebenarnya penyebutnya itu kan nggak boleh nol ya kalau di pecahannya. Tapi kalau buat ngecek tanda, ini perlu. Kalau buat ngecek tanda perlu dicek juga ya. Jadi sebenarnya bukan pembuat nolnya gitu. Jadi kalau yang ini saya kotakin aja. Jadi sebenarnya bukan pembuat nolnya. Tapi dicek aja. 3x pangkat 3 sama dengan nol. Jadi di sini x-nya yang memenuhi adalah nol. Ya, ini saya kotakin. Kemudian di sini kita cek tanda. Nah, cek tanda di sini buat dapat titik-titiknya. Kita udah dapat titik-titiknya di sini. Oke. Buat x-nya nol sama 2 per 5 gitu. Oke. Berarti jadi ada 3 daerah. Pilih gitu ya. Pilih eh, pilih X-nya ya sesuai daerahnya masing-masing. Nanti coba kalian cek lagi. Kalau saya dapatnya min plus min gitu ya. Jadi di sini dapat kemonotonannya. Selang kemonotonan. Selang kemonotonan. Atau selang atau interval gitu ya. Monoton naik pada selang. Kalau monoton naik artinya yang positif ya. Ini kalau mau kalian tandain kayak gini juga boleh. Monoton naik pada 0 sampai 2 per 5. Oke. Sedangkan monoton turun pada min tak hingga sampai 0, kemudian digabung dengan 2,5 aja. 2,5 sampai tak hingga gitu. Ya, ini kemonotonannya. Kemonotonan. Masih gampang ya. Terus kita lanjut sekarang interval kecekungan. Cekungan berarti di sini turunan kedua ya. Jadi GX-nya dulu, G 9 dikali X pangkat 4 per 3 betul. 2x kuadrat tambah 1. Oke, berarti di sini kita dapat G aksennya. G aksennya saya langsung aja ya, jadi 12 X pangkat 1/3 min 4x. Oke, lanjut turunan keduanya, jadi 4x min 2/3 dikurang 4. Ya, kalau di sini kita langsung cari pembuat nol dari turunan keduanya. Pembuat nolnya 4x min 2/3 min 4 sama dengan 0. Ini empatnya boleh saya coret gitu ya. Jadi hasilnya ini x kuadrat akar pangkat 3 dikurang 1 ya sama dengan 0. Alias di sini kita dapat x sama dengan min 1 atau x-nya sama dengan 1. Ya, di sini cek tanda lagi. Prosedurnya sama ya buat yang kemonotonan sama kecekungan. Jadi cari dulu pembuat nolnya, nanti kita cek tanda. Ini min 1, 1 saya dapatnya min plus min, nanti cek lagi ya. Jadi untuk interval kecekungannya, kecekungan. Ini berarti ini ya, cekung ke bawah. Tuh dulu. Cekung ke bawah pada selang min 1. Min 1, min tak hingga. Min tak hingga sampai min 1 digabung dengan 1 sampai tak hingga. Kemudian cekung ke atas pada min 1 sampai 1 gitu. Nomor 6.
Tentukan semua titik kritis. Jadi di sini diminta tentukan dulu titik kritisnya, terus gunakan uji turunan pertama atau kedua ya, untuk menentukan titik-titik yang memberikan nilai maksimum lokal dan minimum lokal. Berarti kita yang B dulu ya. Yang B di sini GX. GX-nya 10X pangkat 13/5 dikurang 13X kuadrat tambah 4. Ya, aksen X-nya sini jadi 26 ya. 26X 8/5. Ini jadi 26X gitu. Oke. Ini boleh saya keluarin ya. Jadi 26X-nya saya keluarin aja. Jadi X pangkat 3/5 min 1. Tuh. Jadi di sini gampang buat nyari pembuat nolnya. Pembuat nolnya X sama dengan 0 atau X sama dengan 1 dari sini ya. Buat 0 G aksen X. Seperti biasa, titik kritisnya. Nah, titik kritis biasanya ada tiga ya. Titik ujung, stasioner, sama singular. Nah, di sini buat yang G, di sini domainnya kan semua ya, semua bilangan real gitu dan nggak dibatasi. Oke, artinya di sini nggak punya titik ujung. Jadi buat titik ujungnya di sini tidak ada. Ya, titik ujungnya tidak ada. Oke. Terus yang dua, titik stasionernya. Titik stasioner adalah titik di mana turunannya sama dengan 0. Ya, jadi kita tadi udah dapat nih pembuat nolnya. X sama dengan 0 sama 1. Sama 0, X sama dengan 1. Gitu. Oke. Terus titik singular. Titik singularnya gimana? Ada nggak di mana si titik singularnya, si turunannya itu jadi tidak ada atau tidak terdefinisi gitu ya? Nggak ada ya di sini ya. Jadi buat seluruh bilangan real X gitu ya, ini terdefinisi semua turunannya. Jadi titik singularnya tidak ada. Nanti kalau mau ditulis lengkap boleh ya. Titik singular tidak ada karena misal karena GX ada untuk setiap X anggota bilangan real. Nah, kalau kayak gini boleh gitu ya. Biar lengkap. Ya. Di sini kita mau pakai turunan pertama atau kedua. Kedua aja ya. Melalui uji turunan. Kedua diperoleh. Ini tadi G ya. Berarti kita hitung dulu turunan keduanya. GX, G double aksen X-nya jadi 26 dikali 8/5 X pangkat 3/5 dikurang 26. Gini ya. Oke. Untuk X sama dengan tadi titik kritisnya 0 sama 1 ya. Untuk X sama dengan 0, kita peroleh di sini G double aksen 0-nya min 26. Kurang dari 0 ya. Artinya, cukup ke bawah ya kalau yang kurang dari 0 ya. Artinya, nilai maksimum, sorry, bukan minimum ya. Nilai maksimum lokal, nilai maksimum lokal. Biar lengkap ya. Lokal tercapai di X sama dengan 0. Gitu ya. Untuk X sama dengan 1, artinya di sini dia double aksennya kita substitusi 1. Jadi 26 dikali 8/5 dikurang 26. Alias 26 dikali 3/5 ya. Ini lebih besar dari 0. Oke, artinya nilai
minimum, bukan maksimum, minimum lokal tercapai di X sama dengan satu gitu. Ini ya, ini kalau pakai uji turunan kedua. Nanti kalau kalian mau nyoba pakai uji turunan pertama juga harus hasilnya harus sama ya. Kalau beda ada yang salah hitung mungkin. Oke, itu yang 6B ya. Sekarang lanjut yang E. Nah, bedanya yang 6B sama yang E, kalau yang tadi 6B itu nggak dibatasi ya nilai X-nya. Jadi ini mah benar-benar nentuin sendiri aja gitu. Oh, ini X-nya terdefinisi untuk seluruh bilangan real. Jadi makanya di sini domainnya DG ya. DG-nya adalah bilangan real gitu. Jadi makanya di sini titik kritisnya eh gak punya titik ujung. Oke, kalau yang ini sebenarnya ini juga nggak ada titik ujung ya, karena di sini nggak ada sama dengan. Kalau misalnya di sini ada sama dengannya, baru boleh ada titik ujung. Cuman ini nggak apa-apa buat ngebantu dapat titik-titik yang lainnya. Ya, jadi g tetanya ini berarti kita hitung dulu turunan pertamanya g aksen teta. Ya, jadi cos 2 teta dikali 2 aturan rantai ya tambah 2 sin teta. Oke, cosnya sama saya diganti cos 2 tetanya. Cos 2 teta itu 1 min 2 sin kuadrat teta. Jadi saya ngikutin gitu ya. Cos 2 teta dikali 2 ditambah 2 sin teta. Oh, di sini keluar nih sin teta. Ya udah, si cos 2 tetanya saya pakai yang ada sinnya gitu, yang ada sin tetanya. Jadi 1 min 2 sin kuadrat teta dikali 2 ditambah 2 sin teta. Oke, ini jadi 2 dikurang 4 sin kuadrat teta ditambah 2 sin teta. Ini ya. Oke, kita coba tulis dulu titik kritisnya. Tadi satu titik ujung tidak ada, ya. Titik ujung tidak ada. Terus kalau ini turunannya di sini sin continue ya, dia terdefinisi juga gitu ya untuk seluruh bilangan real gitu tetanya. Berarti di sini turunannya juga selalu terdefinisi untuk di tetanya dari min pi sampai pi. Artinya di sini titik singularnya juga tidak ada. Titik singularnya tidak ada juga. Nggak harus berurutan ya. Kalau tadi yang keduanya titik stasioner, tiganya baru titik singular. Nggak harus kayak gitu. Jadi mau dibalik juga nggak apa-apa. Nah, sekarang titik stasionernya. Titik stasioner berarti kita cek ya. Membuat nol dari D aksen tetanya. Ya, jadi 2 dikurang 4 sin kuadrat teta ditambah 2 sin teta sama dengan nol. Ini saya bagi 2 min 2 bagi min 2 ya. Dibagi min 2. Gitu. Jadi min 1 ditambah 2 sin kuadrat teta min sin teta sama dengan nol. Ya, jadi di sini dapat pemfaktorannya 2 sin plus 1 sin min 1 sama dengan nol. Jadi dari sini diperoleh, sinnya nggak ada teta lagi. Ini ada tetanya ya. Jadi dari sini diperoleh 2 sin teta tambah 1 sama dengan nol atau sin teta min 1 yang sama dengan nol. Nah, kalau buat yang pertama, kita jadi dapat sin tetanya sama dengan min setengah. Sedangkan untuk yang kedua, jadi dapat sin tetanya sama dengan 1. Alias di sini tetanya, nah tetanya dibatasi ya dari min pi sampai pi. Jadi pi, benar teta ya. Tetanya berapa di sini? Yang nilainya dari sin teta sama dengan min setengah. Tapi di sini tetanya itu harus di antara min pi sampai pi. Yaitu min 5 pi per 6 sama ini teta 1, teta 2 gitu ya. Sama pi per 6 ya. Kemudian di sini dapat yang tiganya berarti sin berapa yang hasilnya sama dengan 1 pi per 2 ya. Gitu. Jadi dapat 3 titik. Jadi di sini titik stasionernya teta min 5 pi per 6, teta sama dengan min pi per 6, sama teta sama dengan pi per 2. Gitu. Ya.
uji turunan pertama. Nah, kalau yang ini uji turunan pertama aja. Kalau mau pakai uji turunan kedua juga boleh, silahkan. Uji turunan pertama sebenarnya lebih enak kalau ngelihat dari garis bilangannya ya. Ini misalnya min 5 pi per 6, ini min pi per 6, ini tadi pi per 2 gitu ya. Ini panjangnya nanti kalian sesuaikan lah. Ini saya biar cepat aja. Oke, di sini saya dapatnya plus, min, plus, plus. Gitu ya. Jadi naik, turun, naik, naik. Jadi maksimum lokalnya itu tercapai di nilai maksimum lokal tercapai di X sama dengan min 5 pi per 6 dan nilai minimum lokalnya tercapai di X sama dengan min pi per 6 gitu ya. Jadi kalau buat yang uji turunan pertama itu ngeceknya dari perubahan kemonotonannya ya. Kalau dari positif berubah jadi negatif artinya itu jadi maksimum lokal. Tapi kalau negatif berubah jadi positif itu jadi eh, minimum lokalnya gitu ya. Titik di mana nilai minimum lokalnya tercapai. Ya, ini yang nomor 6. Nomor 6 udah sama nomor 7. Kalau ada yang mau nanya nggak apa-apa ya. Tanya. Ini kayaknya memang nggak keburu sih semua yang ditandain biru beres hari ini. Jadi nggak apa-apa. Nanti yang nggak selesai dibahas hari ini kita bahas minggu depan aja ya. Oke, ini yang A. Interval kemonotonan, kecekungan, sama titik ekstrim lokal dari fungsi-fungsi dengan turun berikut. Jadi kalau di soal ini kita dikasihnya turunannya ya X pangkat 3 dikali X min 1 X min 2. Nah, karena di soalnya diminta kecekungan, artinya nanti kita pasti perlu hitung turunan keduanya. Oke. Nah, kalau mau hitung turunan kedua, tapi perkalian gini, kalau misalnya masih dalam bentuk perkalian, justru malah panjang ya kalau misalnya pakai aturan perkalian buat yang tiga suku kayak gini. Jadi nggak apa-apa, yang ini kebetulan gampang, jadi dibuka aja ya, kita hitung. X min 1 kali X min 2, jadi X kuadrat min 3X tambah 2. Ini kita kaliin. Jadi X pangkat 5 minus 3X pangkat 4 tambah 2X pangkat 3 gitu. Jadi kalau diturunin lebih gampang. Ya, jadi ini kita turunin dulu F double aksennya. 5X pangkat 4, 12X pangkat 3 ditambah 6X kuadrat. Gitu. Oke, sekarang kita mau ngelihat kemonotonan dulu ya. Kemonotonan. Membuat 0 F aksen X gitu ya. Ini gampang. Berarti pakai yang sebelum kita ini jabarin ya. Jadi yang udah difaktorin X pangkat 3 X min 1 X min 2 sama dengan 0. Artinya kita dapat X sama dengan 0 atau X sama dengan 1 atau X sama dengan 2. Oke, sama kita cek tanda lagi di sini. Cek tanda, jadi titik-titiknya 0, 1, 2. Ini saya dapatnya min plus min plus. Ya, jadi naik, turun, naik. Oke. Jadi nanti tulis interval kemonotonannya sendiri, sendiri ya. Monoton naik pada selang berapa sama monoton turun pada selang berapa. Terus di sini ditanya juga minimum lokal. Ya, ya, titik ekstrim lokal. Nah, buat titik ekstrim lokal pakai uji turunan pertama aja ya. Melalui uji turunan pertama.
Ya, dari sini diperoleh nilai minimum ya. Dari sini, dari negatif berubah jadi positif. Berarti minimum, nilai minimum tercapai di X sama dengan 0 ya. Nanti kalau buat yang maksimumnya sama gitu. Nanti nulisnya dirapihin aja di X sama dengan 0 dan X sama dengan 2. Oke, sekarang yang kecekungan. Kecekungan berarti kita ngelihat pembuat nol dari turunan keduanya. Pembuat nol turunan kedua, F double aksen X. Di 5X pangkat 4 min 12X pangkat 3 tambah 6X kuadrat sama dengan 0. X kuadratnya saya keluarin 5X kuadrat min 12X tambah 6 sama dengan 0. Nah, buat yang ini gampang ya. Kalau buat X kuadrat, di sini kita bisa langsung dapat X-nya sama dengan 0. Kayak gitu ya, pembuat 0. Nah, tapi buat yang bagian ini, ya, suku yang kedua ini, oke, ini selesaikan kuadratik formula ya. Kalian coba sendiri. Nanti saya jadi dapat X-nya itu X sama dengan 6 dikurang akar 6 per 5 atau X sama dengan 6 tambah akar 6 per 5. Terus cek tanda lagi gitu ya buat cari selang kecekungan. Apa? Ini, ini 0, ini 6 akar 6 per 5, ini 6 tambah akar 6 per 5. Oke, dapatnya gini ya, plus, plus, min, plus. Ini jadi cekung ke atas, cekung ke bawah, cekung ke atas. Gitu ya. Jadi nanti tulisan rapihnya kalian tulis sendiri ya. Nomor 7 tadi udah, sekarang nomor 8. Misalkan F suatu fungsi yang memiliki T, jadi dikasih grafik turunannya. Nomor 8 dikasih grafik turunannya, berarti karena udah dikasih grafik turunannya, kita langsung bisa cek tanda. Cek tanda, kita bikin garis bilangannya. Pembuat nolnya berarti di min 1. Min 1, ini di sini aja ya. Di min 1, 0, sama di 2. Sini gitu ya. Min 1, 0, 2. Nah, sekarang kita lihat nilai dari si F aksennya ya. Di sebelah kiri min 1, karena di atas sumbu X berarti positif. Ya, terus dia negatif, positif, positif lagi. Gitu. Oke, sekarang turunan keduanya. Kalau turunan keduanya, berarti kita bisa nentuin dengan melihat kemonotonan dari turunan pertamanya. Oke, di sini dikasih ya titiknya ya. Titik yang ini nih. Ya, yang dikasih tanda titik tebal. Berarti ini min 3/5. Kemudian yang ini di 4/5. Gitu ya. Nah, sekarang kita ngelihat kemonotonan dari si F aksennya, dari turunan pertamanya. Berarti ini dari min tak hingga sampai min 3/5, dia monoton turun. Artinya di sini, turunan keduanya akan bernilai negatif. Kemudian untuk selang min 3/5 sampai 4/5, dia monoton naik. Artinya di sini positif untuk turunan keduanya. Ya, sama oh ini juga ya. Ini di 2 juga dia berubah. Di 2 kemonotonannya. Oke.
Dari 4/5 sampai 2 turun, berarti negatif. Dari 2 sampai tak hingga naik, jadi positif lagi. Gitu. Tentukan interval kemonotonan dan kecekungan. Tulis sendiri ya, ini buat ngebantu yang A. Terus tentukan titik ekstrim lokal dari F dan jenisnya. Berarti tinggal lihat dari uji turunan pertama ya. Uji turunan pertama gitu. Ya, jadi yang ini maksimumnya, ini yang minimumnya gitu ya. Jadi ekstrim lokal, maksimum lokalnya di X-1, minimum lokalnya di X sama dengan 0. Ya, tercapainya. Tentukan semua nilai C, sehingga CFC adalah titik belok. Ada perubahan kecekungan. Berarti ini semua berubah ya. Nggak ada yang double-double gitu. Di sini berubah terus. Kiri kanannya dia berubah. Berarti titik beloknya di sini -3/5 F 3/5 gitu ya. -3/5. Nulisnya gini aja. Terus 4/5 F 4/5 gitu. Sama yang terakhir 2F2. Udah beres. Ya, jadi nggak perlu dicari F-nya apa. Nggak tahu juga itu. Susah nanti nyari. Oke ya, ini nomor 8. Kita lanjut dulu nomor 9. Sketsa pada daerah asalnya. Kita tentuin dulu daerah asalnya berarti kalau polinom atau suku banyak, berarti di sini seluruh bilangan real ya. Berarti artinya di sini range-nya juga seluruh bilangan real. Gitu. Di sini udah dapet. Kalau udah ditentuin daerah asal sama daerah hasilnya, kita biasanya nentuin yang memotong sumbu X atau sumbu Y gitu ya. Memotong sumbu Y. Yang paling gampang biasanya memotong sumbu Y. Artinya kalau memotong sumbu Y di sini X-nya itu sama dengan 0. Ya, jadi kita substitusi X-nya sama dengan 0, diperoleh Y-nya sama dengan ini ya 2. Terus kalau memotong sumbu X, artinya di sini Y-nya yang sama dengan 0. Y sama dengan 0. Artinya 0 sama dengan polinomnya ya. 6x pangkat 5 min 10x pangkat 3 tambah 2. Buat yang bagian ini, sulit untuk mencari akar-akar secara analitik. Analitik. Ya, jadi untuk saat ini di skip dulu. Oke. Jadi di sini kita lanjut eh, kemonotonan dan kecekungan ya. Kemonotonan dulu. Kemonotonan artinya kita hitung turunan pertamanya. Ya, aksennya. Artinya jadi 30x pangkat 4 minus 30x kuadrat. Betul ya? Ini jadi 30x kuadrat, x kuadrat min 1. Alias 30x kuadrat, x min 1, x plus 1. Ya, kita faktorin. Oke. Hitung pembuat nolnya, berarti x sama dengan 0, atau x sama dengan 1, atau x-nya sama dengan min 1. Cek tanda, sama-sama aja ya, kayak gini aja prosedurnya mah. Ini min 1, nolnya, ini 0, ini 1 gitu ya. Cek tanda, ini tadi kan nomor berapa? 9. Nomor 9. Saya dapatnya di sini positif, negatif, negatif, positif. Gitu ya. Terus kalau buat yang kecekungannya, berarti ya double aksen. Ya double aksen di sini. Jadi dapat 120x pangkat 3 minus 60x.
Ini saya keluarin 60x-nya, jadi 2x kuadrat min 1. Oke, jadi dapat pembuat nolnya x sama dengan 0 atau x sama dengan 1/akar 2 atau x sama dengan negatif 1/akar 2. Seperti biasa, cek tanda buat ngecek cekungannya, interval kecekungan. Berarti di sini 0 minus 1/akar 2, 1/akar 2. Gitu. Oke, ini yang saya dapat jadinya min plus ya. Artinya di sini kalau yang tadi balik lagi ke kemonotonan, di sini naik, turun, turun, naik. Sedangkan buat yang kecekungannya, cekung ke bawah, atas gitu. Oke, gitu ya. Sketsa grafik. Nah, ini yang susah, sketsa grafiknya. Nanti kalian coba sendiri ya. Kalau gambar saya di digital gini jelek. Jadi jangan langsung diikutin persis kayak gini. Ini nggak rapih banget. Ini X, ini Y gitu ya. Ini Y. Katanya tadi kita kalau dari awal ngelihat memotong sumbu X itu, sumbu Y di X sama dengan 0. Di X sama dengan 0, Y-nya itu di sama dengan 2. Misalnya ini duanya gitu ya. Duanya di sini. Dua. Oke. Terus kita batasin titik-titiknya. Ini -1. Ini 1. Katanya di sebelah kiri -1 gitu ya. Sebelum -1 monoton naik. Monoton naik. Tapi tandanya kecekungannya ke bawah. Berarti kurang lebih ya gambarnya. Ini saya kasih tanda dulu. Gitu ya. Berarti kurang lebih ini deh. Gitu ya. Jadi dia monoton naik tapi cekung ke bawah. Cekung ke bawah. Oke, cekung ke bawah. Terus dari -1 sampai 0 dia monoton turun. Oke, turun tapi dia cekung, masih cekung, bentar. Kecekungannya, oh ini beda ya. Jadi ada di sini sempat cekung ke bawah, jadi campurannya dari -1 sampai 0. Karena di sini -1/akar 2 itu ada di sekitar, di antara -1 sampai 0. 0 di sini ya. Berarti di sini dia sempat cekung ke bawah dulu, terus lama-lama dia cekung ke atas gitu ya. Ini deh ya, kurang lebih. Oke. Ini yang terjadi perubahan kecekungan, katakanlah misalnya di sini gitu ya. Itu di -1/akar 2. Oke, lanjut lagi. Dia masih turun, dari 0 ke 1 masih turun, tapi masih cekung ke bawah. Ya, cekung ke bawah sama ada yang cekung ke atas, campur. Yang ini. Aduh, ini lah ya kurang lebih ya. It's- Nah, ini yang terjadi perubahan kecekungan, katakanlah di sini gitu ya. Perubahan kecekungannya di sini 1/akar 2. Oke, nanti dari 1 setelahnya dia naik lagi. Itu ya cekung ke atas. Jelek gambar saya mah. Nanti saya kasih lihat yang plotnya ya. X 45 X. Ya yang bagusnya ini nih plotnya. Ya mirip-mirip lah ya. Cuman kurang slim aja yang ini terlalu ini lebar. Nanti disesuaikan.
Oke, itu ya. Jadi intinya kalau sketsa kurva gitu ya. Jadi cek kemonotonan, cek kecekungan, terus tadi dihitung juga yang memotong sumbu X, sumbu Y. Sayangnya yang ini susah ya, yang memotong sumbu X-nya. Mudah-mudahan nanti kalau kuis atau ujian yang mudah dicari secara analitik gitu ya. Ini saya nggak mau ngabisin waktu buat nyari si akarnya. Ini, yang penting kalian udah tahu prosedurnya. Sama kalau misalnya kayak ada titik-titik di sini, yang tadi di min satu mau kalian hitung, boleh ya. Jadi kalian substitusi ke ke X-nya, X-nya sama dengan satu, dapat Y-nya nilainya berapa. Gitu. Ya, jadi supaya lebih pasti gitu dapat nilainya. Kalau tadi kan saya nggak ngecek. Itu nomor 9. Sekarang yang nomor 11 dulu. Eh, eh, nomor 11. Ini ya, ini X, ini Y. Ini satu, 2, 3, 4, 5. Ya, ini satu, 2, 3. Oke. Ya, F-nya continue pada, jadi di sini intervalnya dari 1 sampai 5 ya. Jadi kita ngikutin daerah domainnya berarti 1 sampai 5 aja. Ya, terus memiliki turunan kedua pada 1 sampai 5 ya selang buka. Oke, di sini kita plot dulu titik-titiknya. F1 sama dengan 3, F5 sama dengan 3, F2-nya 0, F3 1, F4-nya 2. Oke, ini titik-titiknya ya. Kemudian F aksen 2 sama F aksen 4 itu nilainya sama dengan 0. Artinya di sini garis singgungnya itu sejajar sama sumbu X. Oke, tandain dulu aja. Berarti di situ kalau kalian nggak gambar, garis singgungnya harus sejajar sumbu X datar gitu ya. Terus dari informasi yang ketiga kita dapat apa nih? Dari yang kebalik ya ini ya 3 sama 4-nya ya. Ya udah nggak apa-apa. Buat yang F aksen X-nya dulu. F aksen X berarti di sini kita ngomonginnya kemonotonan. Kemonotonan. Monotonan. Ya. Monotonan berarti di sini dapat 2, 4. Ini titik ujungnya makan 1, 5 gitu ya. Berarti di sini min plus plus. Artinya dari 1 sampai ke 2 dia turun, 2 ke 4 naik, 4 ke 5 naik lagi gitu ya, masih naik juga. Oke. Sedangkan untuk yang F double aksen, ini kita ngomongin kecekungan. Kecekungan. Kecekungannya di sini kita dapat 2, 3, 4. Ini 1, ini 5-nya gitu ya. Jadi sampai sini aja, 1 sampai 5 aja. Ininya dapat plus, min, plus. Ya, jadi di sini cekung ke atas, 3 sampai 4-nya cekung ke bawah, 4 sampai 5 cekung ke atas lagi. 2 sampai 3 kita nggak dikasih tahu informasinya, cekung ke atas atau cekung ke bawah. Nggak apa-apa, kita coba gambar dulu berdasarkan informasi yang udah kita peroleh. Ya, di sini dari kemonotonan sama kecekungan kita bisa lihat yang 1 sampai 2 dulu. Dia turun dan cekung ke atas. Artinya, gambarnya gini ya. Eh, oke. Ini dia udah cekung monoton turun dan cekung ke atas. Nah, di sini mungkin nggak kalau ternyata di 2 sampai 3 ya, tadi kan kecekungannya kita nggak tahu. Mungkin nggak kalau kecekungannya itu jadi langsung ke bawah gitu. Kalau misalnya cekung ke bawah jadinya gini ya. Nah, patah kan ya. Kalau patah berarti nggak mungkin dong ya ada turunan kedua gitu. Berarti karena dia memiliki turunan kedua, haruslah di sini jadi masih cekung ke atas gitu. Jadi kita tahu di sini ini masih positif dan masih cekung ke atas gitu.
Oke, kita lanjut sekarang yang dari 3 ke 4. Dari 3 ke 4 di sini masih naik ya. Naik, terus cekung ke bawah. Berarti gambarnya gini. Gitu ya. Oke. Terus dari 4 ke 5 naik sama cekung ke atas. Jadi gini. Nah, gini ya gambarnya ya. Jangan lupa tadi di titik yang keempat itu garis singgungnya harus mendatar. Jadi gini. Nah, jadi ini gambar sketsa grafik buat nomor 11 ya. Kalau dikasih informasi ini 11 terus 13 masih gambar grafik. Berdasarkan grafik Y sama dengan F aksen. Ya, jadi ini yang dikasih F aksennya sama ya. Ini mirip kayak tadi nomor berapa tuh yang di atas. F aksen. Ini sama. Dari F aksen X-nya kita jadi dapat buat cek tandanya 0 sama 2. Oke, di sini jadi plus min plus ya, ngikutin dari grafik ini. Terus buat F double aksennya berarti kita tinggal ngelihat kemonotonan dari F aksennya. Berarti di sini ada perubahan kemonotonan itu di X sama dengan 1. Jadi X sama dengan 1, di sebelah kirinya monoton turun, artinya di sini negatif, ini positif gitu. Ya, berarti gambarnya dari kiri sampai 1 itu dia cekung ke bawah. Cekung ke bawah, tapi di sebelum 0 itu dia sempat naik. Sempat naik, terus dia turun dulu. Oke, ini saya gambar dulu deh. Ini naik, turun, naik. Ini cekung ke bawah, ini cekung ke atas ya. Terus si grafik F-nya itu melewati titik PQR ya. Jadi gini. Ini dia cekung ke bawah dulu di sini. Terus dari sini cekung ke atas. Gitu ya. Oke, Kak, sudah. maaf mau tanya Kak, Iya, boleh. buat yang F double accent tuh tadi gimana ya nyarinya? Buat yang F double aksen itu berarti kamu pandang kemonotonan dari si F aksennya. Siap Kak, makasih Kak. Oke. Karena kan kamu nggak tahu ya F-nya eh, yang mana, jadi nggak tahu gitu kecekungannya. Jadi dilihat dari kemonotonan turunan pertamanya. Itu ya, jadi gampang. Nomor 13. Oke, 13 itu. Kita lanjut nomor 15 ya. Udah soal cerita. Bentar ya. Oke, kalau ada soal cerita kayak gini harus pahami dulu ya maksud soalnya ini gimana. Seorang peternak ingin memagari padang gembala yang terletak di tepi sebuah sungai. Mau gambar dulu juga boleh ya. Jadi ada padang gembala gitu ya. Padang gembala ini harus berbentuk persegi panjang tuh, persegi panjang. Ini gitu ya misalnya ya padang gembalanya. Ini dia di tepi sungai. Oke, tepi sungai. Jadi misalnya ini sungainya gitu. Ini sungainya. Dan mempunyai luas 20 meter persegi. Jadi ini luasnya 20 meter persegi untuk menyediakan rumput-rumput yang cukup bagi domba-domba peliharaannya. Jadi di sini ada rumput-rumput tuh, ya, di sini padang gembala. Jika daerah sepanjang sungai tidak perlu dipagari. Nah, artinya yang ini, ya, bagian yang ini, itu tuh nggak perlu dipagarin. Jadi yang mau dipagarin itu cuman bagian yang ini, yang atas, bawah, sama sebelah kiri, gitu, ya. Yang ini mau dipagarin nih katanya.
Gambar aja dulu. Ya, ini mau dipagerin. Berapa ukuran padang gembala tersebut agar pagar kawat pagar yang dipergunakan paling kecil? Oke, jadi nanti ngitung berarti kita mau meminimumkan si kawat pagarnya ya. Gimana nih? Pertama, ini sama ya. Jadi ini mirip sama eh, bab turunan kemarin yang laju berkaitan. Di sini karena soal cerita nggak ada variabel-variabel. Tapi kalau perhitungan kan kalian pasti pakai variabel. Ya, jadi kalian di sini definisikan dulu. Definisikan P dan L sebagai panjang dan lebar padang gembala. Dengan ya kalau di sini karena ngomonginnya panjang, udah pasti P-nya lebih besar dari nol dan L-nya juga pasti lebih besar dari nol. Ya, nggak mungkin kan ya kalau panjang nol, nol juga nggak mungkin ya, jadi nggak ada tuh. Terus kalau negatif juga nggak mungkin. Ya, diberikan luas padang gembala adalah 20.000 meter persegi. Misal A menyatakan luas padang gembala, eh kan padang padang gembala ya benar ya. Maka A-nya itu sama dengan kalau luas dari persegi panjang, panjang kali lebar ya. Panjang kali lebar artinya di sini kita dapat jadi 20.000 sama dengan P dikali L. Ya, ini salah satu aja. Mau yang kalian ganti apa? Misalnya saya mau ganti L-nya gitu ya. Jadi L-nya sama dengan 20.000 per P. Tapi kalau misalnya kalian mau P-nya aja deh yang diganti. Saya senangnya huruf L gitu. Jadi 20.000 per L sama aja ya. Balik lagi ngikutin kebutuhan soal. Kalau langsung ditanyanya tentukan panjang gitu ya. Tentukan panjang padang gembala, oh ya udah L-nya aja gitu yang kalian ganti. Tapi kalau di sini nggak ada ketentuan, nggak usah. Ya yang mana aja boleh gitu ya. Oke, di sini udah sampai ngomongin luasnya. Sekarang kita mau bikin si fungsinya, fungsi yang menyatakan panjang dari kawat pagarnya. Ya, jadi di sini misal fungsi f ya jadi kita perkenalkan dulu fungsinya fungsi f gitu ya. Namanya beda-beda juga boleh misalnya kalau panjang kalian mau pakai istilahnya length gitu ya mau pakai L besar ya silahkan gitu ya jadi misalkan fungsi L besar menyatakan apa gitu ya menyatakan kawat pagar yang digunakan ini tulisan saya jelek nggak apa-apa ya untuk padang gembala yang bergantung terhadap panjangnya ya, panjang dari padang gembalanya. Panjang padang gembala. K, F, P gitu ya. Biasanya kan fx, tapi kan kalian di sini pakai variabelnya P gitu ya. Jadi di sini FP-nya sama dengan, coba kita lihat lagi, berarti pagernya yang mana nih? Kan ini P-nya ya. P itu yang di atas sama yang bawah, sebelah kirinya itu L, berarti 2P tambah L ya, panjangnya. 2P tambah L. L-nya adalah 20.000 per P. Gitu. Ya, oke. Buat soal ini cuman sampai fungsinya aja ya. Jadi udah beres sampai sini. Nanti kalian lanjutin buat menjawab pertanyaannya. Lanjutin sendiri ya.
Oke, sekarang lanjut nomor 16. Ini penulisan lengkap, saya cuma dicontohin di nomor 15 ya, sisanya saya ngerjainnya kayak kotretan semua. Oke, buat nomor 16, saya eh, plot dulu ya grafiknya, kurvanya supaya lebih kebayang gitu. Kalau yang saya gambar mah jelek. Oke, ini ya. Ini adalah si kurva X kuadrat per 9 ditambah Y kuadrat per 4 sama dengan 1. Saya taruh sini. Y kuadrat per 4 sama dengan 1. Suatu persegi panjang yang terletak di dalam, ya, sejajar dengan sumbu koordinat. Jadi, di sini, ini adalah si perseginya. Gitu ya, persegi yang di dalam elipsnya. Ini. Oke. Kita mau nyari keliling minimumnya. Keliling minimum, berarti kita tulis dulu deh K gitu ya. Berarti fungsinya K. Mau dalam X aja deh. Kalau K dalam X, berarti gimana nih cara cari kelilingnya? Panjang dikali 2 gitu ya, ditambah lebar dikali 2. Nah, tapi kalau kayak gitu kan ribet ya. Boleh nggak kalau sekarang saya pandangnya jadi satu kuadran aja. Jadi ini kan 4 kuadran, benar nggak? 4 kuadran. Di sini si panjang yang eh, vertikal sama yang horizontal itu sama. Jadi panjang yang ini, oke, di setiap kuadrannya pasti sama. Jadi di sini saya cukup ngitung di satu kuadran aja. Ya, jadi idenya si KX-nya itu berarti 4 dikali X, panjang X ya. Jadi ini si panjang X-nya, ini panjang Y-nya. X tambah Y gitu. Betul ya? Jadi kalau mau lanjutin kan sebenarnya ini X juga. Ya, ini juga Y. Ya, kalau kalian tulis berarti ini tuh panjang totalnya 2X, lebar totalnya, tinggi totalnya adalah 2Y gitu. Tapi saya tulisnya jadi kayak gini, 4 dikali X tambah Y. Berarti kita harus cari tahu nih Y-nya berapa. Nah, Y-nya kita bisa peroleh dari persamaannya. Ya, dari persamaan si kurvanya. Ini ya sama dengan berapa? Dari X kuadrat per 9 ditambah Y kuadrat per 4 sama dengan 1. Berarti kita dapat Y kuadrat per 4 sama dengan 1 min X kuadrat per 9. Ya, ini kita pindah ruas. 4 min 4 per 9 X kuadrat. Jadi dapat Y-nya sama dengan plus minus akar 4 dikurang 4 per 9 X kuadrat. Empatnya mau dikeluarin sama kalian juga boleh. Ya, tapi nggak apa-apa saya kayak gini aja. Oke, di sini kalau di kuadran pertama berarti kita nilai Y-nya itu pakai yang positif. Ya, di kuadran pertama Y sama dengan akar 4 min 4 per 9 X kuadrat. Ya, oke, jadi maka di sini kita dapat KX-nya itu sama dengan 4 dikali X ditambah, nah ini Y-nya kita ganti aja. Ya, jadi Y-nya udah bergantung terhadap X. Gitu. Ya, ini udah sampai fungsinya. Lanjut lagi. Nomor 18. Titik A terletak pada sumbu X positif dan titik B pada sumbu Y positif, sehingga garis AB melalui titik 3,3.
Nanti setelah nomor 18 selesai dibahas, kalau ada yang mau nanya boleh ya. Oke, ini kita gambar dulu. Ini A lagi. Ini sumbu X-nya, sumbu X. Ini sumbu Y, terus A terletak pada sumbu X positif. Ini A-nya gitu ya, ini titik A-nya. Misal X-nya bernilai A gitu ya. Jadi di sini kalau di titik koordinat itu nulisnya jadi A, koma nol. Ya, sedangkan di sini untuk B-nya, titik B-nya di sumbu Y positif. Oke, ntar saya pindahin. Ini B-nya, ini B kecil gitu ya. Jadi kalau titik koordinatnya jadi 0, B. Oke, ini ada garis AB, garis AB gitu ya. Ini melalui titik 3,3. Berarti di sini 3, ini 3 juga gitu ya. Oke, buat yang A dulu di sini tentukan panjang minimum segmen AB. A ya, panjang minimum. Panjang di sini bebas. Mau pakai L boleh. L ya. Di sini berarti kalau bergantung sama dua variabel L, A, B itu artinya ini kan A. Pakai Pitagoras aja ya. Ngitung panjang AB ya. Panjang garis AB itu artinya ini kan siku-siku ya. Yang ini panjangnya A ya, alasnya A, tingginya B gitu. Bentuk segitiga kan ya. Oke, di sini berarti panjangnya kalau kita pakai rumus Pitagoras jadinya akar A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, ini masih dua variabel. Kita pengen bikin jadi satu variabel. Gimana caranya? Oke, kalau dari saya ngelihatnya ini dari kemiringan. Kalau kalian ada approach yang lain boleh ya. Kalau saya dari kemiringan, dari gradien. Gradien ya, M-nya. M-nya di sini saya bagi ya. Jadi ada segitiga yang di atas, oke, yang ini sama segitiga yang di bawah ya. Jadi segitiga yang di atas berarti delta Y, delta X kan ya kalau gradiennya. Berarti buat segitiga segitiga yang di atas saya dapat jadinya B min 3 dibagi 0 kurang 3. Ini kemiringannya ya karena dia di sini garis, berarti kemiringan yang di segitiga bawah harus sama juga gitu ya sisi miringnya. Berarti jadi 3 kurang 0 dibagi 3 kurang A gitu ya. Jadi kita dapat persamaan yang ini. Kita dapat persamaannya. Oke, kita pindah ruas. B min 3 sama dengan ini min 9. Min 9 3 min A. Oke, ini jadi B sama dengan minnya saya tukar ya, jadi kebalik. A min 3. Oke, ditambah 3. Kita coba samain penyebut. Jadi A min 3. Ini 9 ditambah 3A min 9. Habis ya 9-nya. Jadi 3A per A min 3. Oke, berarti kita balikin lagi ke rumusnya. Berarti si fungsi luasnya, L-nya, sekarang kita cukup dinyatakan dengan satu variabel. Karena B-nya udah bisa kita nyatakan dalam A. Ya, B-nya udah bergantung A. Jadi A kuadrat ditambah 3A dibagi A min 3 kuadrat. Gitu. Oke. Kemudian untuk yang B-nya, yang ditanya, luas minimum. Luas minimum area gitu ya. A besar A itu sama dengan setengah A dikali B. B-nya udah langsung kita substitusi aja. 3A, A min 3. Gitu. Ya, jadi setengah 3A kuadrat, A min 3. Ini fungsinya. Jangan lupa nanti kalian tulis constraint-constraintnya juga ya. Ya, yang ini. P lebih besar dari 0, L lebih besar dari 0 gitu. Ini buat yang X-nya juga gitu ya, karena kalian di sini eh,
pandangnya cuma di kuadran satu, artinya X-nya dari 0 sampai 3, Y-nya dari 0 sampai 2 gitu ya constraint-nya. Oke. Kalau buat yang ini gimana nih constraint-nya? Berarti B-nya harus lebih besar dari 3 ya. B lebih besar dari 3, A-nya juga harus lebih besar dari 3. Gitu. Ada batas atasnya? Kayaknya enggak ya. Nggak ada batas atas. Udah. Ini buat sampai nomor 18. Sampai nomor 18 dulu. Ada pertanyaan nggak? Rencananya teorema nilai rata-ratanya saya gabungin buat di tutorial selanjutnya aja. Karena tutorial selanjutnya udah terlalu banyak sih ini harusnya yang dibahas. Oke, gimana? Ada pertanyaan? Atau tadi kan saya cepat-cepat ya? Kalau ada yang mau diulang juga boleh. Permisi Kak, Iya, di scroll dari atas ke bawah, dari apa paling Pak? atas. Coba kamu putus-putus suaranya. Scroll ke halaman paling atas, lalu scroll ke bawah perlahan. Ke halaman paling atas, terus yang mana? Scroll ke bawah perlahan. Masih bawah? Nomor Hmm. berapa? Enggak sih, aku lagi mau lihat sih mana Oh, yang lagi mau mau ditarik. lihat. Oke. Iya. Ini, ntar saya pelan-pelan berarti scroll ya. Kalau sama Oh, Power Soma itu, kalau buat yang notasinya kayak gini, jadinya boleh langsung digabung aja ya. Benar seperti itu. Kalau sama Power Soma dibolehin digabung. Ini misalnya ditulis jadi mintak hingga sampai 2, ya udah nggak apa-apa, digabung aja. Ya, jadi kalau tadi pertanyaan Rizky ya, tadi Rizky yang nanya ya. Kalau fungsinya X pangkat 4, misalnya ini fx-nya gitu ya, sama dengan X pangkat 4, berarti F double aksennya, di sini 12X kuadrat, jadi ini ya, cek tandanya ya. Oke, cekung ke atas buat di interval ini. Kalau misalnya mau digabung juga, jadi cekung ke atas untuk di seluruh bilangan real ya silahkan. Ya, sebenarnya nggak terlalu inilah, nggak terlalu signifikan di satu titik mah. oh, Kak, itu emang kenapa nolnya nggak dimasukin? Kenapa? Kenapa nol nggak dimasukin ke dalam setnya? Yang ini sebenarnya kalau saya tuh strict ya, kalau saya strict ngikutin definisi. Jadi kalau dari saya sih penulisannya mau kayak gini gitu. Jadi dipecah, dipisah gitu ya, minta hingga sampai 0, terus digabung 0 sampai 2 gitu. Tapi mungkin ada beberapa dosen juga yang udahlah, satu titik itu juga kan nggak terlalu pengaruh gitu kan. Kalau dari satu titik kan memang nggak terlalu kelihatan gitu ya kecekungannya. Kalau misalnya ya udah nggak masalah digabungin, mau langsung minta hingga sampai 2 nggak masalah. Jadi harusnya sih menurut saya mau penulisan yang mana untuk kecekungan sama aja sih. Boleh dua-duanya. Mungkin kalau saya terlalu kaku kali ya. Kalau terlalu kaku kan jadinya takutnya ke kalian jadi bingung juga gitu. Ini kan ada penjelasannya ya. Second derivative is not always positive on that interval. Iya. Nanti coba baca aja yang ini ya. Jadi mana jawabannya ini? Oke. Terus yang mana lagi nih?
Ya, Kak, teorema mau nilai nanya rata-rata. deh. Kenapa? Mau nanya, ini terdiferensialkan berarti em, bisa dicari turunannya pada titik itu. Iya, jadi ada turunannya. Jadi untuk setiap, ntar ini tuh tadi terdiferensialkan yang ini ya, yang I. Jadi Ya. untuk setiap X di selang buka AB itu tuh ada turunannya, terdiferensialkan. Oh, oke, oke. Maka terdapat C ya, C di antara selang AB sehingga si nilai turunannya itu adalah ininya, kemiringannya ya, kemiringan dari AB. Oke. Ada lagi? Masih bingung soal tadi yang ini, kecekungan? Enggak sih, Kak. Jadi titik nol ini titik kritisnya ya, Titik kritis yang mana nih? Yang nomor berapa yang berada di? yang kan paling atas, yang set nolnya tuh dipisah. Yang Titik belok. nolnya. Yang mana? Nomor berapa? Nomor berapa? Kamu sebut nomornya aja, saya bingung. Em, Tadi Kak, yang kakak gabungin tak min tak hingga sampai dengan dua tuh. Oh, yang ini. Iya. Mm-mm. Nol itu titik beloknya. Titik beloknya dua. Nolnya bukan titik belok. Karena kalau titik belok itu harus ada perubahan kecekungan. Jadi kalau kita lihat dari hasil cek tanda, ini ya, ketika X-nya sama dengan nol sama dengan 2 itu kan pembuat nolnya ya. Terus kita ngecek nih, di daerah 1, 2, 3 tandanya gimana? Ya, negatif atau positif. Ternyata di daerah 1 sama 2 ya, alias sebelah kiri sama sebelah kanannya nol itu ternyata dua-duanya negatif. Artinya di sini tidak ada perubahan kecekungan. Jadi nolnya itu bukan titik belok. Jadi nol ini titik apa Kak? Nggak ada. Nggak ada istilahnya. Jadi ya bukan titik belok aja. Yang titik beloknya di Oh, sini ya dua gitu. Ada perubahan kecekungan. Dari kecekungan yang negatif jadi kecekungan positif. oke Kak, makasih. Oke. Boleh Ada lanjut lagi? scroll Scroll lagi boleh. Coba nanya yang mana? terus. Dilanjut. Saya scroll terus. Kalau misalnya ada yang mau kamu tanyain, bilang stop ya. Oke, sudah 10.40. Kalau ada yang mau keluar juga nggak apa-apa. Langsung udahan. Ini tutorialnya udah beres kok. Tinggal tadi ya, kalau misalnya ada yang masih mau nanya-nanya nggak apa-apa. Stay dulu aja. Tadi Hans ya. Gimana Hans? Ada pertanyaan lagi? Atau Sejauh ini kecepatan? udah. Sejauh ini? Oh, udah. Oke. Boleh lihat yang nomor 11. 11. 11 tuh yang ini. Kenapa? Aku mau nanya kalau yang kecekungan 2 sampai 3 itu lihatnya dari mana ya, Kak? Dari turunan Kecekungan bimbingan. 2 sama 3. Itu tuh tadi kan nggak dikasih ya dari soal ya. Jadi saya ngelanjutin tadi dari yang 1 sampai 2. Dari grafik 1 sampai 2 kan kita udah dapet yang ini ya. Dia tuh turun, terus dia cekung ke atas. Tuh. Iya.
Ya, nah dari sini saya nggak tahu nih kalau yang dari 2 sampai 3 dia cuman bilang pokoknya mah naik aja. Ya, dari kemonotonannya udah kelihatan dia naik. Cuman kecekungannya ini saya nggak tahu karena dari soal nggak dikasih. Dia cekung ke bawah atau cekung ke atas, betul ya? Nah, mungkin nggak kalau misalnya dari 2 ke 3 ini dia cekung ke bawah. Terus dia tadi dibilangnya dibuat bagian di X sama dengan 2 ya. Di F2 itu dia nilainya 0. Terus ini ya, buat informasi yang keempat ini nih. Oke, dia tuh katanya turunannya sama dengan 0. Nah, makanya tadi garis singgungnya itu harus sejajar sama sumbu X ya. Berarti ini udah saya tandain nih. Jadi makanya pas lagi saya gambar yang di 1 sampai 2, ininya tuh yang dari sebelah kirinya mulai ini nih, mulai mendatar gitu kedua. Nah, mungkin nggak kalau dari 2 ke 3, kalau keadaan dari 1 sampai ke 2, grafiknya kayak gini, jadi cekung ke bawah, kayak gini. Ya, terus ada informasi juga dari yang pertama, memiliki turunan kedua. Oke, kalau gambar grafiknya kayak gini, patah, artinya turunan ke 1 pun nggak ada gitu di X sama dengan 2. Sedangkan di sini dibilangnya memiliki turunan kedua pada 1 sampai 5. Berarti gambarnya nggak mungkin cekung ke bawah gitu. Karena kalau cekung ke bawah jadinya kontradiksi. Ya, kontradiksi dengan ini syarat yang pertama. Ya, syarat yang pertama dia bilang mau memiliki turunan kedua. Jadi mau nggak mau gambarnya harus cekung ke atas jadinya. Jadi ini yang udah saya tandain. Cekung ke atas positif gitu ya. Jadi di sini lanjutin Oke, makasih gitu Kak. sampai ketiga. Oke, ada lagi. Oke, tutorial hari ini sampai sini aja ya. Nanti kalau misalnya ada yang masih bingung-bingung nggak apa-apa. Coba dipikirin dulu. Kalau misalnya masih bingung, nanti di tutorial selanjutnya nggak apa-apa kita tanya ya. Di di akhir-akhir kalau misalnya ada waktu boleh kita bahas lagi ya buat yang ini. Memang materinya banyak banget kalau yang aplikasi turunan. Oke, saya akhiri ya. Saya stop ini dulu recordnya.